Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat melakukan perekaman video sebagai tugas presentasi. Saya Rafiq Gansar Cokro Haji dengan NIM 21512117 akan memulai presentasi kali ini pada rancangan keempat. Rancangan keempat saya beri nama Imah Buku atau yang berarti rumah buku berasal dari bahasa Sunda. Sebuah mini public library dengan balutan arsitektural rumah adat Sulah Nyanda dari Banten yang diterapkan pada struktur, konsep, material hingga filosofinya. Pertama-tama saya jelaskan dulu site-nya. Beralamatkan di Wonogiri, Pakebinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta. Dokumentasi visa dan review. Suasana site terbilang asli karena terletak di bumi perkemahan. Kemudian analisis site. Site memiliki kontur tanah yang miring yang akan berkesesuaian dengan perancangannya. Kemudian suhu pada siang hari cukup panas namun justru sejuk di pagi dan sore hari. Kemudian memiliki kecepatan angin yang cukup tinggi yang menurut saya dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir panas siang hari dengan membiarkan sedikit angin masuk ke dalam fasad atau menembus fasad, di mana hal itu akan menciptakan sirkulasi udara yang baik sehingga dapat menurunkan panas siang hari. Kemudian inspirasi yang saya ambil adalah rumah adat Selah Nyanda suku Baduy yang berada di Presisi, Banten. Rumah yang mereka menjadikan simbol kesederhanaan bagi masyarakatnya. Kemudian keutamaan yang diambil adalah fungsi perlindungan dan kenyamanan. Selain itu, semangat kerukunan di suku Baduy juga masih kental, sehingga dalam proses pembangunan rumah adat Baduy melibatkan warga sekitar dengan cara bergotong royong. Mereka juga disebut-sebut sebagai masyarakat yang sangat menjaga kelestarian lingkungan, karena bahkan dengan membangun saja mereka tidak mengubah kontur tanah. Mereka menciptakan tumpukan batu yang akan memberikan landasan rata bagi rumah-rumah mereka. Kemudian ada sedikit adat pembagian ruangan pada rumah adat ini. Yaitu pertama bagian depan, mereka sebut sosoro, yaitu berfungsi sebagai ruang penerima tamu karena adat mereka tamu tidak boleh dibiarkan masuk langsung ke main rumah atau ruang utama. Kemudian bagian tengah atau tepas digunakan sebagai aktivitas tidur dan pertemuan keluarga sebagai privasi mereka. Kemudian bagian paling belakang itu bagian ipah, digunakan sebagai tempat untuk memasak serta menyimpan hasil ladang dan beras. Kemudian referensi sendiri yang saya ambil adalah struktur, itu diambil dari sistem fondasinya dan teknik sambungannya menggunakan purus tanpa paku. Jadi kita informasi yang pertama mendapatkan rancangan pada kontur tanah yang miring dengan menerapkan sistem fondasi rumah adat tadi, kemudian menerapkan adat bagian ruangan yang tadi. Jadi depan, tengah, belakang saya terapkan kebenaran ini. Kemudian fondasi transformasi ditransformasi melengkung untuk kebutuhan empati visual dan dilebarkan. Kemudian memberikan elevasi dengan menurunkan landasan di setiap bagian ruangan tadi. Jadi setiap bagian ruangan saya turunkan elevasinya makin ke bawah. Kemudian memberikan kolom dan panggung, dipanggungkan. Kemudian materi yang saya gunakan adalah icuk pada atapnya, balok kayu pada semua strukturnya, dan bambu. Kemudian anyaman bambu pada fasadnya sebagai respon saya tadi, itu membiarkan fasad anyaman bambu dapat sedikit membiarkan angin menembus fasad yang akan menciptakan sirkulasi udara pada interior sehingga dapat menurunkan suhu panas siang hari. Kemudian batu kali pada fondasinya. Yang saya terapkan pertama visual menjadikan rancangan memiliki pohon terus dengan menggunakan kontur set yang miring dengan tetap menggunakan sistem fondasi tadi. Kemudian menggunakan material alami, menggunakan bambu, balok kayu dan fasad pada anyaman bambu pada fasadnya. Kemudian fisiologis dengan adanya fasad yang bermaterial bambu dan lantai bambu yang dipotong yang dimana keduanya berpori sehingga menciptakan sirkulasi udara yang baik karena fasad membiarkan angin masuk dan dapat meminimalisir panas siang hari. Kemudian menggunakan atap icuk yang cukup ringan dan dapat menahan hujan dan panas yang menyorot dari atas langsung. Kemudian struktur, walaupun memiliki kontur tanah yang miring dan bergelombang, sistem fondasi tumpuk batu memberikan landasan yang rata atau stabil bagi kolom. Karena ia mendapat pada permukaan yang rata dan sistem sambungan purus pada sambungan antar kayu di strukturnya menggunakan purus tanpa paku dan terbukti kokoh. Kemudian sedikit gambar teknik, ada denah, tampak timur, tampak barat. Nah ini adalah yang saya maksud tadi, 3 layer yang saya buat elevasi, permainan elevasi makin menurun di setiap perbedaan ruangan. Tampak utara, tampak selatan, potongan 1 dan 2. Kemudian sedikit maket parsialnya, dan ini adalah render yang menggambarkan suasana. Lanjut kepada rancangan kedua, saya beri nama Bushido Pavilion. Bushido itu kata yang identik dengan nilai kesederhanaan, kesetiaan, penguasaan seni bela diri, dan kehormatan sampai mati. Kemudian site yang berada di Dembangan, Slamartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Sedikit dokumentasi visa dan view. Kemudian suasana site terbilang seperti pedesaan pada umumnya itu, namun di sini cukup ramai pada pagi dan sore, namun sepi pada siang hari. Dan beberapa rekomendasi pada setiap sisi. Inspirasi yang saya ambil adalah baju zirah samurai.
yang keindahannya terdapat pada visual perpaduan antara unik, yaitu perpaduan unik yang ada di kebrutalan dan kelembutan. Kebrutalan yang maksud adalah bagaimana lempengan-lempengan batu tersebut menutupi hampir seluruh tubuh prajurit sehingga prajurit itu merasa terlindungi. Kemudian kelembutannya terdapat pada walaupun semuanya tertutup oleh lempengan baja yang terpisah, namun tetap memberikan prajurit berperilaku fleksibel atau bebas karena di setiap sambungan lempengan besi terdapat jahitan-jahitan yang halus. Kemudian termasuk sistem ikatan. Pada ikatan nomor satu yang pada tengah ini, saya solidkan. Kemudian ikatan kedua yang ada di kanan dan kiri, saya tetap membuat seperti ikatan atau fleksibel. Namun saya sederhanakan dengan satu. Kalau yang pertama dua, yang saya sampaikan adalah jadi satu ikatan. Kemudian formasi desain. Jadi dari bentuk baju zirah pada umumnya ditekuk, kemudian kanan kirinya diberi mundur yang sama namun terbuka di bawah kanan sebagai trench. Dan desain tersebut sebagai respon dari side karena pada sisi timur dan barat cenderung di pagi hari cenderung panas di rentang jam 9 hingga jam 12 siang pagi. Kemudian sore cukup menyorot matahari maka ditutup rapat. Kemudian utara dan selatan saya buat terbuka karena untuk sebagian teres dan di atasnya sebagai sirkulasi udara. Kemudian material dan komposisi saya menggunakan kayu dan baja sebagai strukturnya. Kemudian desain tersebut menciptakan komposisi asektoral yaitu simetri dan repetisi pada setiap papan-papannya yang mempresentasikan lempengan baju zirah tadi. Kemudian empati yang tercipta yaitu pertama visual adanya faset yang bukan papan kayu yang terpisah dengan perpaduan antara sistem struktur solid dan fleksibel. Menjadikan fasad tersebut memiliki point of interest bagaimana sesuatu yang solid dapat terhubung dan bersatu menggunakan struktur yang fleksibel itu ikatan tadi. Kemudian empati fisiologis, walaupun fasad tercipta dari papan-papan kayu yang terpisah, struktur utama memberikan wadah bagi papan kayu tersebut untuk menempel dengan adanya pin pada strukturnya. Kemudian empati psikologikal, menggunakan material kayu mengukir yang mendukung kenyamanan termal karena tidak menyebabkan panas. Kemudian sketsa perspektif, ada denah, tampak timur, tampak utara, potongan A, titik dokumentasi maket, dan yang renderan yang akan menggambarkan suasana rancangan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.